Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldo Rifki Ramadan. Akan membahas tentang toxic masculinity, toxic femininity, dan dampaknya bagi kehidupan sosial serta kesehatan mental, dan juga serta solusinya. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang toxic masculinity. Apa itu toxic masculinity? Banyak orang salah memahami istilah toxic masculinity. Ketika mendengarnya, sebagian orang langsung menganggap bahwa maskulinitas atau sifat laki-laki adalah sesuatu yang buruk. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi laki-laki yang kuat, tegas, berani, dan bertanggung jawab tentu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika sifat-sifat tersebut dipaksakan secara berlebihan hingga menekan sisi kemanusiaan seseorang. Toxic masculinity adalah kondisi ketika laki-laki dipaksa untuk selalu terlihat kuat, tidak boleh menangis, tidak boleh takut, tidak boleh gagal, dan harus selalu mendominasi. Akibatnya apa? Banyak laki-laki merasa bahwa menunjukkan emosi adalah sebuah kelemahan. Mereka dipaksa mengenakan topeng kekuatan sepanjang hidupnya, meskipun sebenarnya sedang terluka, kecewa, atau mengalami tekanan yang berat. Contoh masculinity dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling sederhananya dapat kita lihat ketika seseorang anak laki-laki menangis. Tidak sedikit orang tua atau lingkungan yang langsung mengatakan, "Sudah, jangan nangis, kamu kan laki-laki." Kalimat ini terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat besar. Anak tersebut belajar bahwa kesedihan tidak boleh ditunjukkan dan emosi harus dipendam. Ketika tumbuh dewasa, ia mungkin akan kesulitan mengekspresikan perasaannya. Contoh lainnya adalah ketika laki-laki merasa harus selalu sukses secara ekonomi agar dianggap berharga. Banyak yang akhirnya bekerja tanpa mengenal batas, memendam stres, dan merasa gagal ketika tidak mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Ada juga budaya yang menganggap perkelahian sebagai bukti kejantanan. Akibatnya, sebagian remaja lebih memilih menunjukkan kekerasan daripada menyelesaikan konflik secara dewasa. Semua contoh tersebut itu menunjukkan bahwa toxic masculinity tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk tekanan sosial yang tidak terlihat. Apa dampaknya? Dalam kehidupan sosial, toxic masculinity dapat membuat seseorang kesulitan membangun hubungan yang sehat karena terbiasa memendam emosi. Banyak laki-laki yang menjadi sulit terbuka kepada pasangan, keluarga, maupun teman-temannya. Mereka takut dianggap lemah jika mengakui sedang mengalami masalah. Akibatnya, komunikasi menjadi tidak sehat dan hubungan yang dibangun seringkali dipenuhi kesalahpahaman. Selain itu, toxic masculinity juga dapat meningkatkan perilaku agresif. Ketika seseorang diajarkan bahwa kemarahan adalah satu-satunya emosi yang boleh ditunjukkan, maka konflik seringkali diselesaikan melalui kekerasan atau dominasi. Dampak dalam jangka panjangnya, hal ini dapat menciptakan lingkungan sosial yang penuh persaingan, tekanan, dan kurangnya empati. Apa dampaknya bagi kesehatan mental? Tentu saja. Banyak laki-laki yang mengalami stres, kecemasan, atau depresi, tetapi memilih diam karena takut dianggap lemah. Sehingga nanti kesehatan mentalnya bisa menjadi sangat buruk. Setelah saya jelaskan toxic masculinity, yang kedua saya akan menjelaskan apa itu toxic femininity. Jika toxic masculinity ini berbicara tentang tekanan terhadap laki-laki, maka toxic femininity sebaliknya berbicara tentang tekanan terhadap perempuan. Toxic femininity bukan berarti sifat feminin itu buruk. Menjadi lembut, penyayang, dan penuh empati tentu
merupakan hal yang positif. Namun, masalah muncul ketika perempuan dipaksa untuk selalu memenuhi standar tertentu demi diterima oleh masyarakat. Mereka itu harus selalu cantik, selalu ramah, selalu penurut, dan selalu menyenangkan orang lain. Ketika tidak sesuai dengan standar tersebut, para cewek ini ketika tidak sesuai dengan standar tersebut, mereka sering mendapatkan penilaian negatif. Akibatnya, banyak perempuan ini tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai dirinya ditentukan oleh penampilan dan penerimaan sosial, bukan oleh kemampuan atau kepribadiannya. Contohnya, toxic femininity dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling mudah ditemukan adalah standar kecantikan yang sangat tidak realistis. Media sosial setiap hari menampilkan wajah sempurna, tubuh ideal, dan kehidupan yang tampak tanpa masalah. Banyak perempuan kemudian membandingkan dirinya dengan standar media sosial tersebut dan merasa kurang berharga ketika tidak mampu mencapainya. Contoh lainnya adalah budaya people pleasing, yaitu kebiasaan untuk selalu menyenangkan orang lain padahal dirinya tidak senang. Banyak perempuan merasa tidak enak untuk mengatakan tidak karena takut dianggap jahat atau tidak sopan. Selain itu, masih banyak yang diajarkan bahwa perempuan baik tidak boleh marah atau terlalu vokal. Akibatnya mereka memendam emosi dan lebih banyak memilih diam meskipun sebenarnya dia itu merasa tidak nyaman. Dampak toxic femininity terhadap kehidupan sosial, dampaknya tentu dapat membuat seseorang kehilangan identitas dirinya karena terlalu fokus pada penilaian orang lain. Mereka sering mengabaikan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Hubungan sosial juga dapat menjadi tidak sehat karena seseorang lebih sibuk mencari validasi daripada membangun hubungan yang jujur. Selain itu, budaya membandingkan penampilan dan pencapaian seringkali memunculkan persaingan yang tidak sehat antar individu. Akibatnya, hubungan yang seharusnya dibangun atas dukungan dan solidaritas justru berubah menjadi perlombaan untuk mendapatkan pengakuan. Dampak selanjutnya yaitu dampak toxic femininity terhadap kesehatan mental. Tentu saja sama seperti dampak toxic masculinity tadi, hampir sama. Dampak toxic femininity ini dampak toxic femininity terhadap kesehatan mental yaitu banyak perempuan mengalami kecemasan karena mereka harus selalu tampil sempurna. Mereka takut tidak diterima jika tidak memenuhi standar kecantikan atau perilaku yang diharapkan masyarakat. Kebiasaan untuk selalu menyenangkan orang lain juga dapat menyebabkan kelelahan emosional karena seseorang terus-menerus mengorbankan dirinya demi orang lain. Kenapa kita ini secara tidak sengaja pernah ikut melestarikan masalah ini? Kita sering menertawakan laki-laki yang menangis. Kita memberi label negatif kepada perempuan yang berani menyampaikan pendapat. Kita sering menghakimi orang hanya karena mereka tidak sesuai dengan gambaran ideal yang kita miliki. Ironinya, setelah itu kita heran mengapa begitu banyak orang mengalami stres, kecemasan, atau krisis identitas. Padahal tanpa sadar, lingkungan sosial kitalah yang sering kali menjadi sumber tekanan tersebut. Bagaimana cara mengantisipasinya? Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah berhenti melihat manusia hanya berdasarkan stereotip gender. Kita harus mulai memahami bahwa setiap individu itu memiliki karakter, emosi, dan pengalaman yang berbeda. Laki-laki itu berhak menangis dan meminta bantuan ketika sedang mengalami kesulitan.
perempuan juga berhak marah, berhak berpendapat dan mengejar ambisinya tanpa harus merasa bersalah. Selain itu, pendidikan tentang kesehatan mental juga perlu diperkuat agar masyarakat juga memahami bahwa mengekspresikan emosi bukanlah tanda kelemahan. Kita juga perlu membangun budaya yang menghargai kejujuran emosional, empati, dan komunikasi yang sehat. Dengan cara ini, setiap orang itu dapat tumbuh menjadi dirinya sendiri tanpa harus dibebani tuntutan sosial yang tidak realistis. Dan pada akhirnya, toxic masculinity dan toxic femininity ini bukan masalah tentang laki-laki atau perempuan. Masalah sebenarnya adalah bagaimana masyarakat seringkali menciptakan standar yang terlalu sempit tentang bagaimana seseorang seharusnya hidup. Ketika laki-laki tidak diberi ruang untuk menunjukkan kelemahannya dan perempuan tidak diberi ruang untuk menunjukkan kekuatannya, maka yang hilang adalah kemanusiaannya itu sendiri. Karena itu, mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan kembali bukanlah bagaimana menjadi laki-laki yang sempurna atau perempuan yang sempurna, melainkan bagaimana menjadi manusia yang sehat secara mental, mampu menghargai dirinya sendiri dan mampu menghargai orang lain. Sebab pada akhirnya masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang memaksa semua orang menjadi sama, tapi masyarakat yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjadi dirinya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.